Bicara masalah tidur, tahukah saudara berapa lama manusia bisa terus melek dan tidak tidur? Menurut catatan, waktu terpanjang bagi manusia untuk tidak tidur tanpa menggunakan obat-obat stimulan dicapai oleh Randy Gardner pada tahun 1964. Seorang pelajar usia 17 tahun dari San Diego, California, Amerika. Dia tetap terjaga melek selama 264 jam, yaitu 11 hari, dalam suatu eksperimen termonitor yang diadakan oleh dia sendiri. Kemudian setelah melakukan hal itu, Randy melaporkan bahwa ia mengalami halusinasi, mual, paranoid, ketakutan, pandangan yang kabur, mengucapkan kata-kata dengan tidak jelas, problem di memori dan konsentrasi. Kalau saya boro-boro ratusan jam tidak tidur, 24 jam tidak tidur saja tidak bisa. Pasti sudah sakit kepala dan pilek-pilek. Saya cuma bisa melek 16 jam sehari lalu tidur 8 jam. Memang Tuhan telah mendesain tubuh kita untuk memiliki istirahat yang cukup. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan untuk kita bangun dari tidur? Apakah itu berarti anjuran untuk kita mengabaikan istirahat secara fisik? Tentu tidak. Tubuh fisik kita membutuhkan tidur, tetapi rohani kita tidak boleh tidur. Justru Tuhan menasihati untuk kita bangun dari tidur secara rohani. Itulah sebabnya mari kita mendengarkan wake up call, panggilan untuk bangun dari Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami mempunyai kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari hadir bersama dengan kami ya Roh Kudus, penuhi pikiran kami dengan Roh-Mu. Terutama hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan menaruh perkataan Tuhan di dalam pikiran dan ucapan hamba-Mu. Supaya hanya perkataan Tuhan saja yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan mengubahkan setiap kami dan membangunkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Firman Tuhan lain lagi mengatakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Wake up call Tuhan ini jelas mengatakan bahwa saatnya telah tiba bagi kita sekarang untuk bangun dari tidur. Jangan biarkan rohani kita tidur. Mengapa? Sebab orang yang tidur tidak mengetahui apa yang terjadi, tidak menyadari betapa gentingnya waktu sekarang ini dan betapa singkatnya waktu yang tersisa, dan bahwa kesudahan dari segala sesuatunya sudah dekat. Mari kita melakukan check up terhadap kondisi rohani kita masing-masing. Apakah saat ini kita datar-datar dan hambar-hambar saja terhadap hal-hal rohani? Tidak ada gairah, merasa letih dan lelah dalam pekerjaan Tuhan? Apakah rohani kita sedang ngantuk-ngantuk atau mungkin kita sudah tertidur? Ketahuilah bahwa salah satu cara setan yang cukup ampuh adalah membuat umat Allah untuk mengantuk dan tertidur. Karena setan tahu bahwa anjing yang ngantuk tidak dapat menyerang. Setan takut pada penjaga yang berjaga. Sebab akibatnya dia tidak bisa menaklukkan kota tersebut. Tetapi jika setan berhasil membuat umat Allah yang adalah penjaga Tuhan itu mengantuk dan tertidur, setan sangat puas dan gembira. Karena setan berpikir bahwa dia dengan segera akan bertemu dengan orang itu di neraka. Mari kita belajar dari kisah Yunus. Yunus 1 ayat 4 berkata bahwa terjadilah badai besar di laut. Sehingga kapal yang ditumpangi Yunus itu hampir-hampir terpukul hancur. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan bahwa awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang semua kargo muatan kapal ke dalam laut untuk meringankannya. Apa yang dicatat ini merupakan suatu gambaran nubuatan tentang apa yang sedang terjadi di dunia pada hari-hari ini. Ada suatu badai besar
baik secara global maupun secara perorangan. Dan orang-orang menjadi takut. Saat ini orang-orang di dunia mengalami kemerosotan perekonomian yang besar. Harga-harga barang semua pada naik, sedangkan penghasilan tidak naik. Kalaupun ada kenaikan, tidak sebesar kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Umur segini baru tahu bahwa kepanjangan dari Pertamina adalah per tahun minyak naik. Virus corona belum tuntas, kemudian disusul dengan virus monkeypox, cacar monyet yang mengerikan juga. Mereka membuang segala muatan keluar kapal, namun siapa orang yang tertidur di tengah-tengah amukan badai itu? Seseorang yang memiliki hubungan dengan Allah, bahkan seorang nabi Allah, orang yang mengetahui jalan keselamatan. Perkataan Allah ada di dalam mulutnya, namun ia tertidur dengan nyenyak pula. Dalam kisah Yunus, dialah satu-satunya orang yang di kapal itu yang dapat berdoa memohon kepada Allah yang benar. Umat Tuhan sesungguhnya adalah orang-orang yang dapat melakukan sesuatu bagi dunia yang terhilang ini. Semua seruan dan teriakan dari awak kapal dan para penumpang ditujukan kepada Allahnya masing-masing, yang mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, yang mempunyai tangan tetapi tidak dapat memberikan pertolongan. Yunus adalah satu-satunya orang yang menyembah Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Jadi hanya doa Yunus sajalah yang dapat menyelamatkan kapal itu. Apa akibatnya jika rohani kita tertidur? Kita menjadi tidak sensitif, tidak peka, egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Mata kita tertutup, telinga kita tertutup, dan hati kita pun tertutup. Dalam keluarga, ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, kita tidak membantu, kita tidak melakukan apapun juga, padahal kita bisa melakukannya. Ketika ayah ibu sibuk-sibuk bekerja di kebun, di ladang, di dapur, dan meminta bantuan, kita hanya asik dengan gadget kita, dengan bacaan kita, dengan games kita, dan berpikir bahwa itu bukan pekerjaan kita. Ketika kita melihat orang lain mengangkat barang dengan susah payah, kita hanya diam melipat tangan saja. Di tengah-tengah orang lain yang pada sibuk bekerja. Kita menjadi tidak peka dan tidak peduli. Ketika rohani kita tidur, kita menjadi selfish, egois, mementingkan diri, tidak peduli dan tidak takut akan Allah. Sebaliknya, jika rohani kita bangun, maka kita menjadi orang yang takut dan taat pada Tuhan. Dan mau diubahkan karakternya menjadi seperti Kristus. Tidak keras kepala dan mati terhadap diri sendiri. Jika kita mematikan saklar ego diri kita, kita off-kan, mati terhadap keinginan dan ambisi diri sendiri, barulah kita dapat patuh pada kehendak Allah. Bangunlah saudara, supaya kita memiliki belas kasihan, welas asih, empati dan santun kepada orang lain, dan menjadi pelaku firman. Kedua, kita menjadi tidak aktif. Seperti kisah Yunus, sementara orang-orang di atas kapal sedang panik, bingung dan heboh, dia malah menjauhkan diri dari keramaian, mencari tempat yang nyaman bagi dirinya sendiri. Ia turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, supaya dia dapat tidur dan tidak diganggu, sehingga ia pun tidak membantu sama sekali dalam kondisi di mana seharusnya dia turut aktif bekerja. Yunus keluar dari pertemuan doa, dari prayer meeting. Maksudnya pertemuan doa apa? Sementara semua orang berteriak-teriak, berdoa dan mencari selamat kepada Allahnya masing-masing, Yunus tertidur dengan nyenyak. Ironis, sebagai seorang hamba Allah, dia bukan saja tidak membantu dan tidak turut bekerja, bahkan dia pun tidak ikut berdoa pada saat bahaya terjadi. Banyak dari kita yang tidak aktif dalam segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan atau untuk kesejahteraan dan kebajikan orang lain. Tetapi untuk diri kita sendiri, kita bisa bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah bagi anak atau keluarga kita sendiri, alias bagi diri kita.
Kita bisa kerja banting tulang sampai sakit-sakit, sampai mata merah karena harus lihat komputer sampai larut malam, sampai kepala dan otak panas, sampai habis-habisan. Namun untuk Tuhan dan orang lain kita tidak melakukan apa-apa. Beberapa mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu, yang lain berkata dengan jujur bahwa mereka tidak punya keinginan. Untuk pekerjaan pelayanan mereka tidak mau meluangkan waktu 1 jam. Sementara untuk kesenangan dunia mereka bisa punya waktu 1 bulan. Atau kepada kaum yang miskin mereka tidak mau meluangkan waktu dan perhatian. Mereka punya banyak waktu untuk kesenangan diri mereka sendiri. Namun untuk pekerjaan yang mulia, untuk charity, untuk pekerjaan pelayanan bagi sesama, mereka tidak mempunyai kemauan dan tidak mau berkorban. Ketika kita tidur, kita bisa bermimpi, ilusi, halusinasi. Saat kita tidur, kita bermimpi bisa terbang. Seperti Peter Pan, Superman, bisa tembus tembok. Wajah kita cantik atau ganteng, Mbak Putri dan Pangeran. Mimpi bisa membawa kita kemana saja. Bisa membawa kita ke surga atau bahkan membawa kita ke neraka. Amsal 6 ayat 4 mengatakan, jangan biarkan dirimu tidur atau bahkan matamu menutup. Fisik kita perlu tidur, tetapi rohani kita jangan biarkan tertidur. Saudara, mimpi itu menipu kita. Hal-hal aneh masuk ke dalam pikiran kita yang tidak pernah ada sebelumnya. Kita menjadi ragu-ragu, apakah Tuhan itu ada? Apakah Alkitab itu benar-benar bisa dipercaya, benar-benar firman Tuhan? Sesuatu kebenaran yang kita pegang teguh sekarang tidak lagi kita percayai. Kita bermimpi bahwa kita menjadi somebody, makmur dan berkuasa, menjadi kesayangan surga, dan lain-lain. Ketika rohani kita tidur, maka kita berpikir bahwa kita baik-baik saja, kita merasa kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, kita berpikir kita kaya raya, tidak kekurangan apa-apa, padahal sesungguhnya kita melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bangunlah dari tidur rohani kita, supaya kita tidak menjadi pemimpi. Selanjutnya, orang yang rohaninya tertidur, itu tidak mempunyai kekuatan untuk menaklukkan pencobaan. Kita pasti sudah tahu semua cerita tentang Simson, manusia terkuat yang pernah hidup. Ia ditaklukkan saat tidur. Delila membujuk Simson tidur di pangkuannya. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Simson membocorkan rahasia kekuatannya kepada Delila. Kemudian ketika Simson tertidur, Delila memanggil seseorang untuk mencukur rambutnya dan mulailah Simson ditundukkan dan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap. Dan Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi kapan Tuhan meninggalkan Simson? Ketika Simson tidur saat rambutnya dipotong. Setan selalu mengambil kesempatan saat kita tidur. Sampai kita kehilangan kekuatan kita. Hal ini tidak terjadi jika kita terjaga. Akibatnya kita menjadi lengah dan mulai ngantuk-ngantuk setiap hari. Lama-kelamaan kita menjadi tertidur. Dan itu sangat-sangat mendukakan Roh Kudus. Tahukah saudara mengapa Simson bisa terperangkap ke dalam pencobaan ini? Karena ia meluangkan banyak waktu untuk bergaul dengan orang Filistin. Bahkan ia tidur bersama dengan musuhnya. Jika kerohanian kita tertidur, maka iman kita menjadi lemah. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan serangan setan. Karena kita sudah menjauh dari hadapan Tuhan. Dalam dunia usaha, jika kita tidak terus-menerus menempel pada Kristus, jika kita tidak berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada yang menahan kita untuk tetap jujur dan berintegritas. Kita mulai kompromi dengan praktek-praktek yang tidak jujur dan dosa. Kita seperti burung yang terperangkap dalam jerat. Begitu mudah ditaklukkan oleh dosa. Baiklah, jangan kita tidur, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Hidup dengan kesadaran penuh dan tidak lengah.
Pertanyaannya sekarang, mengapa kita bisa tertidur? Mengapa Yunus bisa tertidur? Tuhan berkata kepadanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, berserulah terhadap mereka. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lalu naik kapal, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali dikatakan di sini bahwa ia lari menjauh dari hadapan Tuhan, sehingga ia menjadi tertidur. Saudara sekalian, ketika kita hidup menjauh dari hadapan Allah, maka rohani kita menjadi tertidur. Bisa jadi kita tidak menyadari pada awalnya. Kita mulai kendor dan malas dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita kurang mengerti ketika membaca firman. Akibatnya bukan kita lebih lagi belajar, malah semakin tidak dibaca Alkitabnya. Kita menjadi kurang berdoa, hati kita mulai tawar, kering. Kita mulai kehilangan sukacita karena keselamatan. Tidak punya gairah, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Bahkan kita pun tidak ingin bertemu dengan orang-orang lain, kita mau menyendiri saja. Keadaan ini tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi karena kita terus memumpuknya sedikit demi sedikit, sehingga membuat semakin hari kita semakin jauh dari Tuhan. Sangat menyedihkan, saudara. Kapan biasanya umat Tuhan tertidur? Setan sangat ahli untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Sebab dia sudah berpengalaman selama 6.000 tahun. Sedangkan umur kita 100 tahun pun belum sampai. Setan tidak selalu datang seperti singa yang mengaum-ngaum. Seringkali dan yang lebih berbahaya adalah ia datang dalam bentuk seperti angin-angin sepoi, cuaca sejuk, mendung-mendung yang menghanyutkan. Nah, itu rasanya enak banget untuk tidur. Itulah yang disebut comfort zone, zona nyaman, kenyamanan. Ketika semuanya nampak baik-baik saja, karir pekerjaan bagus, bisnis lancar, keuangan cukup, usaha dan pekerjaan mulus-mulus, badan sehat-sehat, keluarga, anak, mantu, cucu semua baik-baik dan bahagia. Itulah zona nyaman. Ya. Atau mungkin kita sudah lama bekerja banting tulang sejak dari kecil. Dan sekarang dari keadaan masih susah. Dan sekarang kita sudah lelah berjalan, sudah lelah bekerja dan berjuang. Dan hasilnya sudah mulai nampak. Kita sudah berada di comfort zone, tempat yang nyaman. Sehingga kita pun berkata kepada diri kita, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Disitulah kita menjadi lengah dan tertidur rohani kita. Kita harus keluar dari zona nyaman dan melayani Tuhan. Ada pertempuran melawan dosa yang harus kita taklukkan. Ada jiwa-jiwa yang harus kita layani dan kita menangkan. Dan itu tidak dapat dimenangkan oleh prajurit yang sedang ngantuk-ngantuk. Tetapi oleh mereka yang mau pergi keluar. Menanggung panasnya sengatan matahari. Mengenakan perlengkapan senjata Allah tanpa letih. Dan berlari ke medan pertempuran dengan berani dan gigih. Melawan para musuh bagi Allah dan bagi kebenaran. Sebab waktunya tidak lama lagi. Jalan hidup yang mudah dan kondisi yang nyaman cenderung membuat kita tertidur. Seperti jalan tol. Sesuai namanya jalan bebas hambatan. Tidak ada hambatan, lurus saja, nggak ada belok-belok. Kita cenderung menjadi mengantuk dan tertidur. Atau ketika hidup dalam rutinitas sehari-hari, selalu melakukan hal yang sama atau melalui jalan yang sama, kita juga bisa jadi tertidur. Saya punya teman, dia bisa pulang kerja naik motor dalam keadaan mengantuk dan setengah tidur kayaknya. Dia tahu kapan harus belok kiri, kapan harus belok kanan, dan kapan berhenti begitu sampai di rumah. Luar biasa. Pernah sih, sedikit lagi sampai rumah, ada pintu tetangga yang terbuka. Dia pikir dia sudah tiba di rumahnya, dia langsung memasukkan motornya ke rumah itu, baru sadar ketika ia berhenti, bukan rumahnya.
Ya, ia lanjut lagi naik motor. Luar biasa, ya. Di sisi lain, saudara, jika jalan hidup kita begitu sukar, berliku-liku, berbelok-belok, naik gunung, turun lembah, berbatuan, gujrak-gajruk, pasti itu tidak akan membuat kita tertidur. Kita jarang melihat ada orang yang bisa tidur ketika singa sedang menghadang di jalan, ketika kita mungkin dikejar-kejar anjing gila, ketika kita harus melalui sungai kematian, ketika kita ada dalam kekecewaan, ketika kita sedang bergumul melawan sakit penyakit kita, ketika kita ada dalam masalah keuangan, masalah keluarga. Dalam kondisi demikian, kita pasti gak bisa tidur. Dan berharap banget bisa tidur. Jadi saudara sekalian, jika kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi dan menanggung segala masalah atau kesulitan hidup, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita bangun dari tidur kita. Inilah wake up call Tuhan agar kita bisa masuk ke surga, supaya kita tidak menjadi meleng. Jadi saudara, jalanilah apa yang harus kita hadapi itu dengan tabah dan sabar. Dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam perjalanan yang sukar itu. Ingatlah, itu tidak akan berlangsung lama, sebab Yesus akan segera datang menjemput kita. Yesus sangat menginginkan kita untuk selalu bangun atau berjaga. Inilah perkataannya. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Itulah sebabnya dengan segala upaya Tuhan akan membangunkan kita kalau kita kedapatan tertidur. Seperti kisah Yunus, ia dibangunkan oleh kapten kapal. Saya teringat akan suatu kisah seorang kawan yang kami kasihi. Masih muda usia, sehat walafiat, tidak ada keluhan sakit penyakit. Namun tiba-tiba ia jatuh sakit dan akhirnya harus masuk dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 bulan. Keadaan bukan semakin baik, malah semakin buruk. Uang ada dan dokter pun sudah mengupayakan segala macam obat, tetapi tidak kunjung sembuh. Namun yang luar biasanya, memang secara lahiriah semakin merosot, tetapi secara rohani ia semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Dan ia dibawa lebih mendekat kepada Tuhan. Inilah pengakuan yang ia tuliskan pada hari-hari terakhir hidupnya. Ia katakan bahwa sesungguhnya ia putus asa. Ia bertanya-tanya kenapa dia bisa sampai sakit seperti ini. Dan kenapa kau tidak sembuh-sembuh? Kenapa dan kenapa? Jujur ia down. Selama pandemi ia down dalam rohani. Sampai suatu saat, di pagi hari, ia membaca di Alkitab tentang Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira, seorang senturion di Kapernaum. Dan ia merasa dikuatkan. Selanjutnya dia katakan, andai Tuhan mau menyembuhkan, ia bisa menyembuhkan aku dari jarak jauh tanpa menyentuhku. Aku percaya akan hal itu. Tetapi kalau sampai sekarang aku belum kunjung sembuh, mungkin ini adalah cara Tuhan agar aku bisa menuju promised land. Sekalipun melalui akhir kematian. Ia percaya bahwa sakitnya ini adalah wake up call Tuhan untuk dia. Sehingga ia boleh finishing well. Dia boleh mengakhiri hidupnya dengan baik. Dia boleh mati dalam Kristus. Suatu akhir yang menang. Jadi, apakah sekarang saudara menderita sakit penyakit yang tak kunjung sembuh? Bahkan mungkin semakin menyebar dan memburuk. Kuatkan hati. Pandanglah itu sebagai wake up call Tuhan. Mungkin ada karakter kita yang harus kita
berubah. Apakah saudara letih dan berbeban berat? Itu adalah wake up call Tuhan. Panggilan untuk saudara bangun dari tidur saudara. Mungkin ada pola pikir saudara yang harus diperbaharui dan diubahkan. Apakah saudara diperlakukan dengan tidak baik oleh orang yang kita kasihi? Ini adalah wake up call Tuhan. Apakah saat ini saudara hidup berkekurangan? Apakah saudara merasakan hidup ini tidak adil? Bertahanlah dan bersabarlah. Jalanilah dengan bergantung pada Tuhan. Apakah saudara mengalami pahitnya kehidupan ini? Getirnya kehidupan yang harus dilalui? Apakah saudara tidak tahu harus berbuat apa dan hanya dapat menangis membanjiri bantal tidur saudara? Ini adalah wake up call Tuhan. Apakah saudara rasa sedih dan sepi ditinggalkan kekasih hati kita yang sudah beristirahat mendahului kita? Kuatkan hatimu dan ketahuilah bahwa semua ini akan berlalu sebab waktunya tinggal sekejap saja. Waktunya sudah singkat, Yesus akan segera datang. Kita sedang berjalan pulang dengan kecepatan super ekspres dan akan segera tiba di tempat di mana segala kesusahan dan masalah hidup tidak lagi dapat mengganggu kita. Jarak sudah semakin dekat dan sudah mulai nampak dalam pikiran kita akan pemandangan kota yang mulia. Makin lama makin jelas rumah kita di surga. Yesus akan menjemput kita. Kita akan bertemu dengan Dia dan dengan para kekasih kita yang telah tiada. Karenanya, mengapa kita menyusahkan pikiran kita dengan mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi 1, 2 tahun atau 5 tahun ke depan? Bisa jadi kita sudah tidak ada lagi di sini. Bisa jadi kita sudah beristirahat dari segala jerih lelah kita. Dan begitu kita membuka mata kita melihat Raja kita di dalam kemuliaannya. Tetaplah setia dan bertahanlah dalam iman percaya kita, saudara. Jalan hidup tidak selalu mudah. Seringkali sukar dan kasar. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Sebentar lagi kita akan tiba di rumah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Haluskanlah perjalanan kita itu dengan pengharapan di dalam Kristus. Dan ceriakan perjalanan hidup ini dengan lagu-lagu pujian kepada Yesus. Inti dari segala yang kita bicarakan di sini adalah kita harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Yesus. Kita perlu selalu datang pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Hal inilah yang membuat kita selalu terjaga, awake, dan tidak tidur. Tidak ada artinya kita tahu banyak akan firman Tuhan, tetapi kita tidak menjalin hubungan dengan Sang Firman itu sendiri, Yesus Kristus. Begitu kita bangun pagi, biarlah Yesus menjadi yang pertama yang kita cari dan kita sapa. Bukan HP kita. Sebelum kita membaringkan diri pergi tidur di malam hari, datanglah pada Yesus, mengucap syukurlah atas pemeliharaan Tuhan sampai pada malam itu. Serahkan hidup kita kepadanya. Siapa tahu itu adalah malam terakhir kita. Who knows? Jadikan Yesus yang terakhir dalam hidup kita. Sepanjang hari kita bekerja dan melayani Tuhan dan sesama, pandanglah selalu pada Yesus. Bergantunglah sepenuhnya kepadanya. Jadikan Yesus yang terutama. Jadikan Yesus yang pertama, yang terakhir, dan yang terutama dalam hidup kita setiap hari. Kemudian bagaimana lagi caranya supaya kita tetap terjaga, supaya kita melek dan tidak tertidur? Contohnya, dalam perjalanan di mobil, kalau saya ngobrol-ngobrol dan tertawa-tertawa dengan teman seperjalanan, hati gembira dan juga hati gembira, pasti kita tidak akan mengantuk. Tetapi ketika sunyi senyap seorang diri, wah, itu bisa membuat kita mengantuk dan tertidur. Nah, demikian juga untuk menjaga iman kita supaya tidak tertidur, kita harus ngobrol-ngobrol. Artinya, kita harus tetap berada di dalam komunitas yang sehat tentunya, ya.
Janganlah hidup menyendiri, janganlah kita meninggalkan persekutuan. Satu kayu yang terbakar akan merambat ke kayu yang lain, sehingga kayu di kanan kirinya akan terbakar juga menjadi kobaran api yang besar. Tetapi jika kita mencabut keluar satu kayu yang terbakar sekalipun, maka lama-kelamaan api pada kayu itu akan padam. Itulah sebabnya, jika saudara diberkati lewat wake up call ini, tetaplah tinggal dalam komunitas ini. Mari kita saling menguatkan satu terhadap yang lain sampai Kristus datang menjemput kita. Dengan saling melayani, kita menjadi selalu terjaga. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ingatlah saudara, kita dipanggil Tuhan bukan untuk kita selamat saja, tetapi untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, sementara kita juga merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Supaya kami bangun dari tidur kami. Dan kami dipersiapkan untuk menyambut Tuhan datang yang kedua kali. Kami rindu Tuhan, supaya saat Tuhan datang, kami kedapatan sedang berjaga, sedang terjaga, dan tidak tertidur. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus akan firman-Mu ini.
Penuhi kami dengan Roh Suci Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.